Mari saudara, saya ajak semuanya, karena untuk mendapatkan suatu pengurapan, untuk mendapatkan masuk di dalam sayap kemenangan, untuk mendapatkan kita bisa terbang dengan sayap kemenangan, dengan sayap anugerah, dengan sayap higher than ever, itu dibutuhkan. Ada 3 perkara: tubuh, jiwa, dan roh. Harus menjadi satu. Harus unity. Baru bisa kita menerima. Malam ini saya ajak semua jemaat. Bukan sekedar teori. Kalau saudara hari ini hanya mendengar dan hilang begitu saja, saudara berarti tidak siap di dalam tubuh dan jiwa. Saudara mendengar secara roh, sesudah itu tidak bisa diterima oleh tubuh dan jiwamu. Dan itu tidak akan bisa menjadi sesuatu daging dalam hidup kalian. Mari saudara, saya ajak semuanya saat ini menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini lagu lama yang mengatakan, Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hatimu. Kita nyanyikan pujian lama ini. Biar kami benar-benar hari ini mau mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, ibadah yang sejati. Katakan sekali lagi, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Benar-benar saudara mempersembahkan tubuhmu saat ini di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri, katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau mempersembahkan tubuhku. Ibadah yang sejati. Mari sembah Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, itulah pernyataan yang kami boleh katakan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang sempurna dalam hidup kami. Tapi kalau kami malam ini ada di tempat ini, benar-benar kami mau mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Mau mempersembahkan tubuh kami sebagai suatu persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami nggak mau main-main malam ini Tuhan.
Kami nggak mau sekedar mendengar dan hanya menerima urapan. Tapi berapa kali kami masuk di dalam pengurapan, tapi itu tidak ada sesuatu khasiat apapun dalam hidup kami. Karena kami tidak mau meresponi akan segala sesuatu. Buat malam ini kami bertobat Tuhan. Buat malam ini kami bertobat Tuhan, supaya kami boleh masuk dalam higher than ever ini. Kami nggak mau main-main Tuhan. Waktunya sudah amat sangat singkat. Kalau kami tidak bisa masuk dalam Yobel besar, kalau kami tidak bisa masuk dalam higher than ever, kami akan ketinggalan dan waktu itu berlalu. Dan masa kesukaran demi kesukaran akan kami hadapi. Bapa, buat kami mengerti malam ini. Buat kami mengerti malam ini. Kami boleh menyabar apa yang Engkau mau. Saat ini waktunya hamba-Mu mau menyampaikan apa yang Engkau mau Tuhan. Seperti yang Engkau pesankan buat hamba-Mu mau sampaikan Tuhan. Buat kami bisa tangkap. Buat kami bisa mengerti. Dan kami boleh menikmati Tuhan. Bukan sekedar mendengar dan mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kuasai kami saat ini. Dengan kekuatan yang kuasa yang daripadamu. Roh pewahyuan, roh pengertian Kau berikan. Sampai kami boleh menyampaikan apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kenapa hari ini saudara diberikan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu hal yang sungguh amat luar biasa. Saudara, kita tahu bahwa menurut tanggalan dari Israel itu benar-benar tahun yang dinamakan tahun Yobel besar. Nah, tahun Yobel besar itu sebetulnya kita itu terimanya double porsi. Tapi banyak sekali yang kita nggak bisa menerima. Sedangkan Yobel besar itu akhirnya September ini sudah berlalu. Nah, kalau selama 1 tahun ini kita tidak bisa mengalami yang dinamakan penjebolan dari Yobel besar, itu kita rugi besar. Nah, bulan Juni ini suatu saat Pak Agung sedang berdoa dan mendapatkan sesuatu yang mengatakan ini mulai sudah untuk Yobel besar itu dibutuhkan sayap yang besar ya, untuk kita bisa terbang lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi lagi dengan sayap yang luar biasa, lebih tinggi daripada yang sekarang. Nah, saudara, lalu kalau saudara melihat akan tema ini biasanya hanya sekedar oh ya begitu saja. Tapi kita harus sebenarnya kalau yang benar-benar nyamber itu pasti mendapatkan. Jadi tidak bakal tidak mendapatkan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya ngalami saudara. Bagaimana begitu masuk Yobel besar saya mengalami apa yang dinamakan perlipat kali gandaan. Saat higher than ever saya mengalami perkara-perkara yang spektakuler. Itulah sebabnya saya rindu sekali. Bahwa saudara itu tidak sekedar mendengar teori. Tapi saudara benar-benar mendengar suatu praktek dan mengalami, wow, benar firman Tuhan. Nah yang seperti itu yang sungguh-sungguh saya sangat rindukan. Boleh terjadi dalam hidup saudara. Untuk yang seperti itu dibutuhkan tubuh, jiwa, dan roh. Itu harus jadi satu. Sampai bisa meraih. Kalau tidak,
saudara hanya dapat mendapatkan sesuatu rohani kamu saja. Rohani kamu, oh ya firman Tuhan begini, aku sangat diberkati. Sudah, sampai di roh. Ya. Sedangkan seharusnya roh itu akan keluar dan mempengaruhi jiwamu. Dan jiwa ini mempengaruhi akan tubuhmu. Sampai terrealisasi. Sampai kalian ini boleh menikmati. Wow, benar apa yang dikatakan. Yang dinamakan firman jadi daging. Kenapa banyak sekali yang tidak mengalami. Nah ini yang bikin saya tuh sedih sekali saudara. Sampai kemarin saya sedang berdoa malam itu. Saya bilang Tuhan, betapa rindunya api yang pernah ada di tempat ini. Kau kobarkan kembali lebih besar lagi dalam yubel besar ini dan di dalam higher than ever. Saat yang seperti Tuhan katakan, nak, seringkali orang itu hanya merupakan suatu hal, oh pengurapan, tapi gak ngerti. Jadi gak bisa nikmati. Kemarin kami dapat minyak mawar Syaron itu. Dan saya dikasih 6 lagi dari setiap panggilan. Dari 7 dengan minyak mawar Syaron. Lalu Tuhan ngomong gini, nah itu campur jadi satu. Sampai saat nanti mengalami urapan. Mereka itu terima benar-benar. Tapi kamu harus terangkan dulu. Sebab kalau kamu menerangkan, nanti dia terima, itu mengerti dengan pengertian. Dan saat pengurapan itu terjadi, itu menjadi benih dan menjadi daging. Oleh karena itu saya sangat berdoa kepada Tuhan pada malam ini. Dengarkan baik-baik. Tangkap itu, sampai itu menjadi suatu kenyataan dalam hidupmu. Sebab kalau tidak, kamu akan menjadi orang Kristen yang teori saja, percuma. Ya, percuma. Gak ada bedanya dengan yang lain. Ayo jadi orang Kristen yang benar-benar berbeda, saudara. Sebab gini, ini waktunya masa yubel besar dan dikatakan kita akan naik higher lagi. Sebab waktunya akan tiba di mana semuanya kita nggak akan dapat lagi. Karena malapetaka demi malapetaka itu akan terjadi di dunia ini. Kalau sampai kesukaran demi kesukaran itu akan terjadi, masa anugerah sudah berhenti. Nah, saudara, kalau masa anugerah sudah berhenti, kamu mau cari sudah nggak ada. Pada waktu kita melihat akan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dikatakan begini. Akan masa kelimpahan terjadi 7 tahun. Tapi akan terjadi masa kelaparan 7 tahun. Pada saat Firaun mendapatkan mimpi itu enggak main-main. Firaun cuma ini, apa ya, kenapa mimpi itu terjadi seperti itu? Wah, itu cuma orang ngimpi saja. Tapi orang yang bisa tangkap hatinya Tuhan, dia bisa mengerti dan dia harus bisa tahu apa yang harus dilakukan, yaitu Yusuf. Begitu Yusuf diceritain tentang mimpinya Firaun, dia tangkap dan sambar itu. Saya sangat merindukan kalian bisa mengerti seperti ini. Sebab kalau ada sesuatu dan kamu tidak sabar dan tidak bisa tangkap, ya percuma. Orang Mesir gak ada yang ngerti. Firaun sendiri yang dikasih, yang namanya dikasih sesuatu mimpi, gak ngerti apa itu. Masa ada lembu tambun dimakan sama lembu yang kurus. Ngimpi apa itu? Saudara.
Tapi buat orang yang bisa tangkap, langsung menyambar. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf bisa nyambar. Akan semua yang Tuhan sedang rencanakan buat Mesir. Yusuf ngerti. Lalu gak main-main. Dia katakan, wah, dia gemetar sekali saat dia mendengar akan hal itu. Dia katakan, ini gak main-main loh Tuanku Firaun. Gak main-main. Kalau sampai 2 kali engkau mengalami mimpi itu, jangan main-main. Ini perkara yang sangat urgent. Firaunnya kaget. Pada saat Yusuf diangkat, dia tidak main-main. Dia tahu masa kelimpahan 7 tahun harus menyedot sebesar-besarnya, buat lubung di mana-mana, supaya pada masa kesukaran aku tetap dalam keadaan kelimpahan. Yang begini nih saudara, yang artinya bisa tangkap. Saya sangat merindukan ya. Jadi kalau saudara ikut persekutuan ya, ikut dalam Batra, kalau sekedarnya ikut-ikutan saja gak bisa nikmati. Cuma lihat, wow, spektakuler banget ya khotbahnya, para penarinya kolosal banget. Selesai sudah, gak dapat apa-apa saudara. Harus bisa tangkap seperti yang dialami oleh yang dinamakan Yusuf. Tangkap semuanya, kerja dengan keras. Pada masa kelaparan dia bisa jadi berkat. Sebenarnya ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena apa? Higher than ever kali ini. Ya. Itu sangat luar biasa. Tangkap dulu. Ya. Higher than ever, masukkan dulu. Higher than ever, maksudnya apa? Ini kita itu naik lebih tinggi lagi. Ya. Dari yang sekarang. Ya. Naiknya gimana? Sudah banyak firman yang disampaikan. Tapi hari ini tolong kamu minta sama Tuhan. Masukkan dulu. Tuhan, aku mau masuk higher than ever. Yuk, masukin dulu. Ya. Ngerti? Sudah ngerti? Ya. Kamu tidak seperti sekarang. Tapi Tuhan mau kamu ditingkatkan. Saya mau tanya siapa yang mau ditingkatkan? Nah, ngerti ya? Semua mau kan ditingkatkan kan? Ya kan? Gak mau biasa-biasa saja, mau lebih ditingkatkan lagi. Oke? Ya, nah itu tangkap dulu. Nah, sesudah itu, dasar apa kita itu boleh menerima higher than ever? Ada dasar firman-Nya. Yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tangkap dulu, ini firman. Ini firman benar-benar firman Tuhan, bukan firmannya Ibu Nani. Ya. Tangkap benar-benar dulu. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Tangkap dulu ya. Kita baca sama-sama. Ya. Ya. Baca sama-sama dengan lambat tapi keras. Ngerti? Lambat tapi keras. Ya. 2, 3. Sebab, coba saya minta supaya kalian punya suara yang keras. Karena dengan suara keras itu bisa masuk dan dalam-dalam kamu bisa terima. Itu akan jadi daging. Sungguh saudara. Ya, ayo. 2, 3. Sebab tuh aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya mau tanya,
Orang kalau diberi sesuatu berjanji, mendapatkan suatu pengharapan masa depan yang penuh harapan, itu naik apa turun? Jelas? Ya, jelas? Ini ayat, ya. Saya tuh sampai rindu sekali loh ngajari kalian seperti ngajari anak kecil. Sampai bisa ngeh benar-benar, ya, bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidupmu dan hidup saya. Punya rancangan untuk masa depanmu. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana yang penuh, rancangan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Semua punya masa depan kan? Semua punya masa depan? Ngerti? Masa depannya itu bukan masa depan suram, bukan masa depan terjun, tapi masa depanmu itu masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Masukin dulu. Ini namanya higher than ever. Kalau saat ini kamu ngalami gini, gak usah takut. Masa depanmu tuh loh, masih banyak pengharapan yang akan membawa kamu naik lebih tinggi. Masukin dulu. Jelas ya. Nah, jadi Tuhan itu memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Dikatakan aku itu mengetahui rancangan-rancangan mengenai kamu. Ya, Tuhan itu ngerti bakalnya kamu jadi apa, bakalnya kamu jadi kaya, bakalnya kamu punya rumah bagus. Itu semua Tuhannya sudah tahu. Itu rancangan. Suatu saat di dalam PW, saya sedang ada di sini lagi mau nyampein firman, tiba-tiba saya dapat penglihatan, saudara. Penglihatannya itu tiba-tiba ada kertas gulungan turun dari atas. Di dalam penglihatan, saya tanya ini apa ya? Kok ada gulungan kitab kertas yang turun? Saya tanya itu apa Tuhan? Waktu di depan saya, Tuhan ngomong gitu. Nah, itu blueprint, Tuhan ngomong gitu. Itu blueprint, rancanganku atas tempat ini. Rancanganku atas kamu. Rancanganku atas setiap anak-anakku. Saya kaget. Oh, saudara tahu. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Ternyata di surga itu ada blueprint. Saudara, buat emak-emak yang tidak ngerti apa arti blueprint, ya, tak ceritain saudara. Kalau seseorang mau bangun rumah, di sini kan ada rancangannya, sudah punya rancangan nih. Aku mau bangun rumah, tanahku kurang lebih 300 meter. Kira-kira saya pengen supaya tamannya kira-kira 100 meter. Lalu yang 200 meter tak buat bangunan, saya pengen ada ruang tamu, saya pengen ada kamarnya 3, ada ruang TV, ada ruang makan. Ini namanya rancangan. Tapi emak-emak dan kita-kita itu kalau bukan sekolah arsitek gak bisa gambar. Betul? Panggil kita seorang arsitek. Pak, Bu, saya mau bikin rumah. Oh iya. Saya punya tanah. Saya kepengennya begini. Ya. Tolong gambarin. Lalu si arsitek itu gambar. Sesudah gambar, wah bagus ya. Nanti bakal rumah saya seperti ini. Sudah kejadian belum? Belum. Ya kan? Masih gambar. Dia bayangkan. Bagus ya, ya. Setuju Bu? Setuju. Setuju Pak? Setuju. Ya sudah, kalau setuju mau tak gambar seluruhnya. Lalu dia gambar di kertas yang besar, namanya lalu dicetak biru. Nah itu Pak Budi pasti tahu. Dicetaknya itu biru, jadi dinamakan blueprint. Gambaran tapi belum jadi kenyataan. Ngerti? Nah, saya sampai mau ngajar kalian seperti anak kecil ya.
Tapi saya pengen kalian bisa nangkep. Nangkep? Nah, pada saat saya mendapatkan itu, oh Tuhan, kau tuh luar biasa banget ya. Jadi saudara dan saya itu dalam rencana yang luar biasa untuk masa depan yang penuh dengan harapan, itu sudah ada blueprintnya. Nah, sekarang itu kan belum kejadian, masih kertas. Demikian juga dalam hidup kalian. Bagaimana blueprint itu bisa jadi kenyataan? Ya kalau kenyataan manusia hidup mau bangun, ya mesti harus punya uang, betul? Ya, harus kerjasama sama arsitek yang bisa ada tukang-tukangnya dan sebagainya kan, yang punya keahlian begitu kan. Nah, sekarang secara rohani, kalau engkau sudah dapat blueprint ini menjadi realitas, itu bagaimana? Hari ini kamu ajar supaya kita tangkap sampai itu menjadi daging dalam hidupmu. Ya. Yuk kita belajar hari ini tentang apa yang dialami oleh Musa. Ya. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-31. Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ya. Keluaran pasal 31 ayat yang ke-6b. Yang paling akhir di sini dikatakan gini. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, ini ceritanya begini. Suatu saat Musa ketemu sama Tuhan. Nah, saat ketemu sama Tuhan, ya, lalu Musa tuh dikasih gambaran. Ngomong gini, Musa, aku pengen kamu itu membuat suatu. Apa yang mau dibuat Tuhan? Satu, kamu harus buat kemah pertemuan. Tempat tabut untuk hukum. Ya, kamu harus membuat kemah pertemuan, kamu harus membuat tabut untuk hukum, kamu harus buat tutup perdamaian, ya, dan letakkan di atas tabut itu, dan kamu harus membuat segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dan emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan dan sebagainya dan sebagainya. Ini perintah Musa. Perintah Tuhan terhadap Musa. Musa ngomong, Tuhan, gimana aku nggak ngerti yang namanya kemah pertemuan itu kayak apa? Itu blueprintnya Tuhan. Ya. Itu blueprintnya Tuhan kasihkan ke Musa. Gak ngerti Tuhan. Oh tak kasih tahu. Lalu Tuhan turunkan yang namanya kemah pertemuan. Itu harus begini, harus begini, harus begini. Dilihat. Lalu diperlihatkanlah yang namanya tabut. Tuh kayak gini tabutnya. Lalu diberitahukan tentang perabot-perabotannya. Semua dikasih tahu sama Musa. Oh Tuhan terima kasih. Ya Musa kan gak bisa bikin sendiri. Lalu dia bilang ini siapa yang bakal buat? Lalu Tuhan mengatakan begini. Dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat. Telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah ini sekarang saudara. Ya. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab. Ada 2 orang. Saat dipanggil, Aholiab dan Bezalel ini dia itu budak, gak pernah sekolah. Ya. Lalu diceritain, kamu ditunjuk Tuhan untuk membuat kemah pertemuan, untuk membuat tabut di situ nanti
hukum itu ditaruh di situ. Lalu Bezalel dan Aholiab apa yang dikatakan? Saat Musa berbicara dia tangkap. Nah yang seperti ini yang saya rindukan. Saat firman disampaikan kamu bisa tangkap. Caranya bagaimana? Yang pertama dikatakan dipenuhi roh Allah. Nah, saudara hari ini saya minta untuk kamu bisa higher than ever kamu harus minta dipenuhi roh Allah. Gimana Bu caranya? Hari ini yuk kita sama-sama katakan, Tuhan penuhi aku dengan rohku. Jangan rohku saja. Rohku ini harus ada di bawah rohmu Tuhan. Harus sampai minta seperti itu. Caranya bagaimana? Bagaimana bisa dipenuhi sampai roh Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan kita. Selain daripada sudah kepenuhan Roh Kudus. Ini yang harus dilakukan. Sebab orang yang dipenuhi Roh Kudus sekalipun itu seringkali tidak bisa dikatakan dipenuhi dengan roh Allah yang luar biasa dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Karena apa? Pikirannya. Saya tadi bicara dengan salah seorang anak dan dia mengatakan begini, aku ini sudah ikut Batra ya, banyak hal, hampir 18 tema. Rasanya aku tuh belum ada yang jebol. Saya bilang kenapa bisa begitu? Pikiranku tuh. Nah, jadi kita harus mengatakan untuk bisa higher than ever, minta sama Tuhan. Tuhan, kacamataku diganti. Minta kacamatanya diganti, saudara. Ya. Selama kamu pakai kacamata kamu sendiri, yang kamu lihat itu adalah pribadimu terus. Tapi kalau kamu pakai kacamatanya Tuhan, cara pandangnya Tuhan itu menjadi cara pandang kamu. Pikiran Tuhan menjadi pikiran kamu. Pasti kamu bisa mencapai yang dinamakan higher than ever. Itu yang pertama. Dipenuhi dengan roh Allah. Dengan cara kacamata kita diganti. Ini jangan lalu berbondong-bondong kita pergi ke toko kacamata. Maksudnya bukan seperti itu. Ya. Tapi yang dimaksud adalah minta cara pandang seperti Tuhan memandang. Minta supaya pikiran kita menjadi pikiran yang seperti Tuhan Yesus memikir. Kenapa Bezalel bisa tangkap blueprintnya Tuhan? Karena dia pandangannya diganti dengan pandangan Tuhan. Sehingga dia itu benar-benar mengalami yang dinamakan kacamatanya diganti. Itu yang pertama ya. Bisa nangkap ya. Minta malam ini Tuhan kacamataku diganti. Cara pandangku diganti. Itu setiap hari. Nanti engkau akan mengalami yang dinamakan perubahan cara berpikir. Yang kedua dikatakan, aku penuhi dia dengan roh keahlian. Nah sekarang minta yang namanya roh keahlian. Bisa tabu? Loh bisa. Bezalel sama Aholiab itu gak pernah ke sekolah. Dia jadi budak. 40 tahun dia ikut di padang gurun. Mau sekolah di mana di padang gurun? Gak ada sekolah. Tapi kenapa dia bisa membuat kemah pertemuan? Kenapa dia bisa membuat yang dinamakan tabut? Dari mana itu semuanya? Mesin tidak ada. Bagaimana emas semua yang dia dapatkan itu dia bisa bikin sedemikian rupa, bikin ukiran-ukiran. Kok bisa? Karena dipenuhi dengan roh keahlian. Lalu saudara mengatakan, saya bisa enggak Bu? Bisa. Dasar dari Amsal 2 ayat yang ke-6. Kita ini harus dasar dari firman. Kalau kita mengimani dan percaya, kita akan jadi. Baca lagi sama-sama ya. Amsal 2 ayat 6. 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya
datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kepandaian, pengetahuan, hikmat itu dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan. Keluar dari mulutnya Tuhan. Kalau kalian ini bodoh, ya, kamu bilang, Tuhan, Aholiab sama Bezalel, dia tidak pernah sekolah, bisa bikin tabut. Aku sing sekolah ini, tapi masih bodoh, beri aku kepandaian. Amin. Dari Amsal 2 ayat 6 katakan, beri aku kepandaian Tuhan, bisa tangkap semuanya. Saat engkau bicara, aku tangkap. Saat guru ngomong, aku tangkap. Saat firman disampaikan, aku tangkap. Itu yang akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Nah, saudara, saya akan saksikan bagaimana ada seorang ibu. Ibu ini, satu ibu ini tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Pure ibu rumah tangga. Kerjanya apa? Ngurusin suami, ngurusin mertua, ngurusin anak-anak, dan masak. Masak buat mertua, masak buat semuanya, seluruh keluarga. Masak. Dan ya masak, ya masak, ya masak, ya masak. Mertuanya itu sangat-sangat menekan dia. Jadi dia itu harus bisa semua masakan, harus bisa bikin semua makanan-makanan kecil. Harus untuk seluruh keluarga. Si ibu ini karena tertekan, jadi salah satu caranya ya sudah harus belajar. Dia harus belajar. Harus belajar dan belajar lama-lama. Dia itu sangat tertekan, dikasih gaji, dikasih uang cuma sedikit, disuruh masak macam-macam. Dia tertekan. Suatu saat dia datanglah kepada Pak Yusak. Dia ngomong begini, Om, saya itu mau konseling. Ya kenapa? Sudah cerita gini. Pak Yusak doa. Terus Pak Yusak ngomong, kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa, Om. Kata Tuhan kamu bisa. Kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Masa gak bisa apa-apa? Coba kepandaianmu apa? Pandai sih enggak Om, tapi masak sih bisa. Oh ya, kamu bisa bikin apa? Saya bisa bikin resoles. Oh ya, ya sudah. Sekarang kamu bikin resoles. Bawa ke sini. Dibawa, dibawa ke Pak Yusak. Kurang sedikit, bikin lagi, kurang sedikit kata Tuhan. Wes kamu tak doakan. Kepandaian itu dari Tuhan, hikmat itu dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan. Tumpangi tanganmu, tumpang tangan ke kepalamu. Kasih tahu, kepandaian masuk, bikin resoles, kepandaian masuk, bikin resoles. Tiap hari kamu harus ngomong gitu ya. Iya Om, itu dilakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kepandaian masuk, kepandaian masuk, kepandaian masuk. Saya bisa bikin resoles yang enak. Dia bikin, kasihkan Pak Yusak. Nah ini enak. Terus gimana Om? Ya pasarkan. Gimana cara masarkan? Papa, bawa ke persekutuan dulu. Suruh ngicipin, beli sama Pak Yusak. Suruh ngicipin. Wow, semua ngomong gini, beli di mana nih? Beli di mana nih? Beli di mana nih? Sampai sekarang itu resolesnya sangat terkenal. Dari mana? Dari ibu rumah tangga. Sekarang kaya dia, duitnya banyak. Kenapa bisa begitu? Dari orang yang tidak bisa. Ada kepandaian yang luar biasa. Contoh yang kedua. Saya ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini dulunya orang kaya. Tapi jatuh, suaminya bangkrut, utangnya banyak sampai dia itu melarikan diri. Bingung dianya ya. Suatu saat karena suaminya sakit dia balik lagi dan dia ngurusin suaminya.
Terus dia ketemu dengan salah satu teman baiknya dia yang tidak punya kerjaan. Lalu dibawalah ke saya, ketemu saya. Dia ngomong, Bu, aku tuh pengen nolong dia, kata si ibu ini. Dia pengen nolong piye, gini loh. Dia tuh gak punya kerjaan. Anaknya banyak, suaminya juga gak bisa kerja. Gimana cara aku bisa nolong sama dia? Ya kamu nolongnya mau nolongnya gimana? Saya bilang, ya saya itu mau bikin roti. Dia bilang, biar dia yang masarkan. Ya wes, bukan dia, kamu yang akan diberkati Tuhan. Saya bilang gitu. Sekalian nolong dia, tapi kamu yang akan diberkati Tuhan. Saya bilang, wes kamu bikin apa? Bawa ke saya dulu. Saya bilang. Jadi dia bikin sesuatu kurang enak, kurang empuk iki, saya bilang. Jadi dibikin lagi. Nah ini sudah enak ini sekarang. Yuk doakan. Kamu harus minta kepadean. Saudara, sampai sekarang ini rotinya, bolunya, bakpaunya sangat terkenal di mana-mana. Kenapa? Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Ada roh kepandaian seperti yang dialami oleh Aholiab dan Bezalel. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kalian juga tidak ada yang bodoh. Amin. Minta tumpang tangan Tuhan, aku minta kepandaian. Saya berkali-kali mengalami yang seperti itu. Tak ceritain ya saudara. Suatu saat memang ini ada profetiknya sih, tapi saya itu dikasih suatu bunga dari Swarovski, bunga mawar Sharon 2, bagus sekali. Saya itu heran, itu tak taruh di atas tempat dekat sekali dengan tabut, tiba-tiba bisa jatuh saudara. Jatuh kelopaknya, yang satu masih utuh, yang satu kelopaknya kan 5, 4 copot, yang satu nempel. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, kok kayak gini, ada apa? Memang ada sesuatu yang terjadi, yang Tuhan kasih sesuatu yang untuk seseorang. Tapi saya lihat ini tuh sedih sayanya. Saya bukan tukang yang bisa bikin aksesoris yang bagus. Saya orangnya itu enggak sabaran. Tapi saya pengen memperbaiki barang ini. Lalu saya berdoa, Tuhan pengen aku ini tak lem lagi. Lem pakai apa ya? Wah, pakai Eltaco aja. Gak bisa saudara. Tak lem coplok lagi. Ini namanya dasar orang bukan tukang. Dan bukan punya keahlian seperti itu. Saya berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus beri aku kepandaian bisa ngelem dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus beri aku kepandaian, roh kepandaian masuk dalam hidupku. Hikmat, pengetahuan, caranya gimana. Selesai saudara. Sebab barangnya kecil, tangan saya gede. Jadi kalau saya nempelkan yang ini coplok. Nempelkan ini, yang ini coplok. Tak tunggu, wah ini kayaknya sudah kantil, sudah nempel. Tak tempel, coplok lagi. Wah dasar, saya sudah mau putus asa saudara. Hampir putus asa, saya sudah gak bisa. Saya sudah, besok mau tak bawa ke tukangnya Freddy gitu. Tak kon ngelemin. Tapi dalam hati saya, aku mesti bisa. Saya harus bisa. Tak doain lagi. Kepandaian, roh kepandaian masuk dalam nama Tuhan Yesus. Roh kepandaian bisa. Tak klaim lagi. Jadi saudara. Saya bilang, kenapa ya tadi gak bisa ya? Kenapa sekarang saya jadi bisa? Nempel lagi saudara. Saya bilang, Tuhan sanggup memberikan roh kepandaian. Nah ini loh yang dinamakan ya, firman jadi daging. Kamu percaya, kamu lakukan, jadi. Inilah yang namanya
higher than ever. Saya sering kali mengalami bahwa firman jadi daging. Karena saya percaya Bezalel pun sama. Jadi saudara kalau sudah mulai gak bisa ngomong, Tuhan Bezalel juga bodoh dulunya, gak ngerti apa-apa, kerja juga dia jadi tukang-tukang, gak bisa bikin sesuatu hal yang aneh-aneh. Tapi engkau buat sedemikian rupa, dia bisa dan bisa dan bisa dan bisa. Dan akhirnya bisa. Dan itu harus kamu tangkap. Higher than ever, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dalam hidupmu. Amin. Ini yang namanya higher than ever. Terus dikatakan lagi, ada roh pengertian. Ya kan dikatakan, aku sudah memenuhi dia dengan roh keahlian dan roh pengertian. Keahlian yang tadi saya bilang, yang tidak ahli jadi ahli. Yang saya tidak bisa untuk nempel-nempel jadi bisa. Itu kan namanya ahli. Ya kan? Bisa. Ada roh yang dinamakan roh pengertian. Nah, sekarang ada roh pengertian. Roh keahlian, roh pengertian sekarang. Apa yang dinamakan dengan roh pengertian? Roh pengertian itu roh yang cepat nangkep, kayak spon. Kalau di sini ada air, ya. Kalau lap itu enggak kayak spon. Kalau spon set langsung diserap semua sama spon. Ngerti? Minta supaya punya roh bisa nyerap seperti spon. Tumpangi tangan. Tuhan, aku mau punya roh yang bisa nyerap semuanya. Tapi tidak sekedar teori. Aku mau praktekkan itu dalam hidup. Nah, caranya bagaimana itu? Kalau kamu bisa, artinya roh pengertian itu adalah roh cepat nangkap firman Tuhan. Ngerti hatinya Tuhan. Sebetulnya itu adalah intinya. Kalau kamu bisa nangkap isinya hatinya Tuhan, apapun yang kamu rindukan pasti jadi. Pasti jadi. Saya berani ngomong begitu karena saya ngalami. Berapa banyak saya itu punya kerinduan apapun jadi. Semua Tuhan kasih. Punya kerinduan sound system jadi. Punya kerinduan LED jadi. Kenapa? Karena bisa tangkap hatinya Tuhan. Kenapa Esther sampai dikatakan, apalagi yang kamu mau, pasti tak kasih. Apa kemauanmu dan apa keinginanmu, pasti tak kabulkan. Kenapa? Karena bisa tangkap hati raja. Saudara, kalau saudara tanya gimana caranya sibuk, banyak baca firman Tuhan. Banyak nyembah dan nyenangkan hati Tuhan. Cuman itu yang Tuhan mau. Kamu bisa mengerti hatinya Tuhan. Ya. Kalau kamu banyak baca, banyak bergaul dengan Tuhan. Sehingga kamu tidak akan menyakitkan hati Tuhan. Suatu saat ada orang ngomong begini, wis ini santai-santai saja. Saya bilang saya nggak mau santai. Ada waktunya Tuhan beri kita santai. Tapi kita harus tahu, hutangku banyak sekali sama Tuhan. Karena hutang saya banyak sekali sama Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan kalau jam 4:30 saya ngomong, Tuhan sebentar lagi. Sekalipun saya capek saya ngomong, Tuhan hutangku banyak. Kalau saya bangun 4:30 itu tidak seberapa bayarku. Dibandingkan dengan kau sangat mengasihi saya. Itu yang membuat Tuhan suka. Ayo, rebut hatinya Tuhan. Seperti Esther. Maka engkau akan mendapatkan higher than ever. Bisa tangkap? Terus selanjutnya dikatakan begini.
Ada roh pengetahuan. Dikatakan, aku memberikan keahlian, tapi aku memberikan pengertian, aku juga akan beri pengetahuan. Bagaimana cara pengetahuan? Banyak baca buku. Anak sekolah bisa pintar karena belajar. Saudara dan saya harus belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Saudara. Saudara, saya bisa masak karena belajar dari Ibu Yusak. Saya bisa masak, bisa bikin bolu bisa saya. Karena belajar. Masak apapun saya bisa. Karena belajar. Walaupun enak gak enak sih nanti terserah nanti. Sekarang saya gak pernah masak. Tuhan sudah memberkati saya dengan kelimpahan. Saya masak bisa. Jahit saya bisa. Saya belajar dari Ibu Yu. Waktu kecil, kalau Ibu Yu ini penjahit terkenal banget ya. Saya suka duduk di sebelahnya. Saya bilang saya diajari. Mulai diajarin cara bagaimana ngejahit pakai jarum. Harus lurus semuanya. Itu caranya bagaimana? Cara menjahit. Nah, bagaimana saya belajar menjahit? Mama saya itu dulunya kan jual mebel dan jual kasur. Kasur zaman dulu kan gak seperti sekarang pakai busa. Pakainya kan kain, diisi sama kapuk, benar? Nah, saya lihat mama saya ngejahit. Saya bilang, "Mah, saya yang jahit sekarang." "Kamu gak bisa." "Aku bisa jahit." Karena belajar. Tapi harus praktek. Ya. Saya pikir kalau jahit pakaian belum berani. Hari jahit kasur, kain kasur. Pikir saya mencong-mencong juga gak kelihatan. Gitu loh. Jadi saya berani. Saya bilang, "Kamu bisa Mama." Tak lihat Mama cara, oh ini disambung sama ini, disambung sama sini. Ujungnya dikit ceret. Nanti jadinya bisa tebel. Oh ya, saya ngerti. Saya lakukan. Periksa sama Mama. "Kamu kok bisa?" "Bisa." Walaupun saya tidak mau jadi tukang penjahit nantinya. Tapi yang penting saya bisa. Saudara, itu yang namanya multi talents. Ya. Semua pekerjaan seperti yang dikatakan gini. Untuk melakukan segala macam pekerjaan. Harus bisa. Harus bisa. Saya bersyukur sekali. Ya. Saya nggak tahu Setio itu insinyur apa ya? Hah? Desain grafis. Bisa bikin kayak begini itu. Ini bukan desain grafis ini. Kok bisa? Saya bilang, "Tio, itu kayak sayap itu. Bikin kasih sayap." Ya jadi tuh. Walaupun saya nggak ngomong, "Tio, gambarnya seperti ini tidak." Saya cuma ngomong, "Tio tuh bikin kasih sayap itu. Sekarang gerbangnya supaya bersayap semuanya." Langsung jadi. Kenapa? Dapat hikmat melakukan segala sesuatu. Saudara, saat buat buah apel yang besar tuh, saya bilang harus bikin itu buah apel yang besar. Saya cuma ngomong gitu. Jadi, kok pinter sih kamu? Dari apa kamu bikin ini? Dari kurungan ayam mie. Wow! Pinter sekali. Mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Siapa tahu barang seperti itu kok dari kurungan ayam. Gak kepikir sayanya. Itulah yang dinamakan hikmat melakukan segala macam pekerjaan. Ini waktunya. Ya. Ini waktunya. Ayo. Kamu mau bisnis apapun juga. Jangan ngomong aku tidak pengalaman. Minta sama Tuhan. Untuk melakukan semua pekerjaan. Pasti bisa. Higher than ever. Amin. Amin. Ya. Saudara.
Ini penting sekali buat kita. Ya. Bisa tangkap kan? Bezalel bisa melakukan segala sesuatu. Terus akhirnya kita baca dalam Keluaran 39 ayat 32. Ya. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian mereka melakukannya. Kok bisa? Ya itu, karena ada roh pengetahuan, roh melakukan semua pekerjaan, itu harus minta dalam nama Yesus terjadi. Ayat 43. Keluaran 39:43. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Saudara, ujungnya yang Tuhan mengerti masa depanmu yang penuh dengan harapan. Berkat melimpah, berkat melimpah, berkat melimpah. Jelas saudara? Bisa ngerti? Hari ini saya sangat merindukan kalian masuk higher than ever. Ya. Pengurapan yang kita akan terima nanti, ya, itu macam-macam. Ya. Pengurapannya kalau Mawar Syaron itu punya nilai, ya, punya arti yang luar biasa. Arti daripada Syaron itu adalah Yaher. Yasher itu artinya jalanmu akan menjadi rata. Siapa yang mau jalannya belok-belok? Gak mau kan? Jalanmu akan rata. Jalanmu lurus. Ya. Hidupmu itu akan menjadi hidup yang tidak bercela. Kalau hidup tidak bercela itu menyenangkan hati Tuhan, kacamatanya diganti. Begitu kamu menanti mendapatkan minyak itu, kamu bilang, Tuhan, aku sudah mendapatkan benih ini. Hidupmu akan berbahagia dan hidup harmonis. Siapa yang tidak mau hidup harmonis? Ya. Dan dikatakan lagi, kita akan diberkati. Ada yang dinamakan minyak kayu aras. Kayu aras itu tinggi lurus, ya, seperti pilar. Ada minyak narwastu, yaitu minyak yang dipecahkan saat itu untuk diserahkan kepada Yesus. Dan Tuhan katakan, Tuhan, nah, saat engkau mendapatkan minyak narwastu itu, kamu katakan, Tuhan, yang jelek dalam hidupku dipecahkan. Dan aku akan mengeluarkan sesuatu yang wangi di hadapanmu. Minyaknya imam itu minyaknya macam-macam, termasuk kemenyan, saudara. Kemenyan itu macam-macam minyak kukupan itu. Baunya juga sangat luar biasa. Tapi itu dari rempah-rempah. Ada damar dan sebagainya. Ini melambangkan penyembahan. Saat engkau terima itu nanti, ngomong, Tuhan, buat aku punya penyembahan yang berkenan di hatimu. Nanti kau akan bisa melihat kemuliaan Tuhan saat pengurapan itu datang dalam hidupmu. Pengurapan dari pekerja, ini pengurapan kayu apa gitu, itu juga saya masukin rada, baunya rada kurang enak. Yang paling enak itu narwastu sama Mawar Syaron. Yang lain baunya rada, ya begitulah. Tapi maksudnya bisa menjadi kuat dalam melayani Tuhan. Kuat dalam bekerja jasmani dan rohani.
sampai tua, tidak capek. Siapa yang minta sampai tua tidak capek? Amin. Ayo. Nah, sebentar saudara itu akan mendapatkan pengurapan yang seperti itu. Ya. Minyaknya sudah tak campur jadi satu, saudara. Ya. Jadi begitu saudara terima, nanti saudara terima, saudara tangannya begini, nanti ditetesin ya. Lalu saudara berdoa, kamu mau ngurapin apa? Tuhan, biar aku jadi kepadean, taruh di sini, taruh di mata supaya matanya ini cara pandangnya berbeda, telinganya saudara lakukan sendiri secara pribadi-pribadi. Dan yang saya mau kasih tahu saudara, caranya seperti ini. Semua nanti masuk dari tengah, ya. Yang dari sini ke tengah, yang dari sini ke tengah. Tolong para asir dan saudara-saudara yang saya tugaskan mengarahkan. Lalu saudara itu nanti di depan ada kotak persembahan. Saudara berdoa berapa saudara mau beri persembahan buat Tuhan. Bukan saudara karena terima urapan lalu saudara harus bayar. Bukan masalah minyak urapan itu dijual. Tapi saudara berikan sacrifice untuk Tuhan. Beri dulu. Sesudah itu saudara akan mendapatkan pengurapan itu. Ada 6 saudara yang akan mengurapi. Jadi nanti sebelah sini 3, sebelah sini 3. Jadi saudara itu nanti terima itu diurapi dulu. Nanti saya mau berdiri di sini. Ya. Saya mau beritahukan begini saudara. Saya itu diberi sebuah jubah sama seorang. Dia itu berdoa lama sekali, dia bilang, Tuhan, aku tuh pengen membuatkan jubah Ibu Nani. Cuma aku gak tahu caranya bagaimana. Dia bukan seorang desainer. Dia bukan seorang yang penjahit juga bukan. Tapi dia berdoa, Tuhan, aku tuh pengen membuatkan jubah Bu Nani untuk bulan Juni ini. Lalu Tuhan memberikan kepadanya, ya ini, roh kepandaian, roh hikmat, roh melakukan segala sesuatu. Dia beli bahannya, dia ngomong sama tukang jahit, kan dia memang gak bisa jahit. Saya dapat gambaran jubahnya Ibu Nani ini seperti ini, dia bilang, kamu bikinkan. Dan akhirnya penjahit itu bisa tangkap, didoain. Dia bilang, memang beberapa kali gagal Bu, tapi kita doain terus. Akhirnya jadi. Ya. Pada saat saya pakai, Tuhan ngomong gini, nah, ini sayap higher than ever. Oh, engkau pakai jubah ini, engkau akan terbang melecek cak. Dan Tuhan katakan, tadi malam, nah, buat seluruh anak Sion mengalami seperti yang kamu alami. Saya bilang, saya mau Tuhan. Saudara, jadi nanti saya mau berdiri di sini. Saya mau kembangkan sayap itu. Saudara masuk ke sayap itu dan saudara kembali ke tempat duduk. Saudara terima dengan iman bahwa saudara mendapatkan sayap yang dari Tuhan. Amin. Bisa ngerti? Ya. Nah, sekarang saya minta kita berdoa, siapkan diri sungguh-sungguh saat ini ya. Kita akan masuk benar-benar ke hadirat Tuhan. Semua benar-benar mempersiapkan diri. Saudara siapkan hati benar-benar ya. Saat saudara mendapatkan pengurapan. Nah, sesudah itu saudara bisa masuk ke sini dan keluar ke sana. Yang di sebelah sini bisa masuk ke sini dan keluar ke sana. Ya. Yuk kita berdoa saat ini. Bapak, saat pengurapan ini datang Tuhan, dan saat sayap ini dikembangkan, hamba-Mu percaya dan yakin Tuhan, mereka akan masuk dan ikut dalam sayap ini Tuhan.
sayap yang berasal daripadamu, sayap higher than ever, masuk dalam sesuatu terobosan, masuk di dalam dimensi yang lain. Kira pakaya sakaratara makaya sekeratala papa para makaya sekereme ora makaya sakaratara papa para makaya yerale Tuhan adalah kau saat ini Tuhan, biar sayap ini membuat anak-anak semuanya mengalami terbang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Terbang lebih tinggi bersama dengan Engkau. Kami akan mengalami perkara yang ajaib bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan terbang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Erebekera bakaya sakarala baba baba, erabakaya sakaratanama, erebekera mahalama. Jadi nyata, firman jadi nyata. Saya minta semua petugas yang belum cepat karena waktunya sudah singkat. Sudah selesai semua, tidak ada yang ketinggalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hamba-Mu hanya melakukan bagian Tuhan, tapi Engkaulah yang akan melaksanakan sampai tuntas. Sampai tuntas. Tidak ada penundaan lagi. Tidak ada penundaan lagi. Dan tidak ada penundaan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sabar setiap firman-Mu. Kami sabar setiap janji-Mu. Kami sabar semua apa yang menjadi isi hati-Mu pada malam ini. Termeterai, 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 termeterai. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada saudara yang mengalami pergumulan tentang kelemahan, sudah berkali-kali dan senantiasa jatuh. Tuhan katakan, minyak ini akan membawa engkau kuat. Engkau akan terlepas daripada semua masalahmu. Buat anak-anak sekolah, Tuhan katakan, Tuhan akan beri terobosan. Kamu mempunyai kerinduan apa, sekalipun kamu merasakan tidak punya uang, Tuhan akan membuat jalan sampai kau bisa sekolah lanjut. Ada beberapa orang dalam 4 bulan ke depan. Dalam 4 bulan ke depan kata Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang Tuhan akan berikan dalam 4 bulan ke depan. Kalau saudara merasakan hal ini, tangkap itu semua, tangkap itu akan menjadi kenyataan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat terobosan yang Kau berikan. Terima kasih buat semua janji-Mu. Dan kami percaya apa yang Kau janjikan bukan perkataan manusia, tapi ini perkataan dan janji-Mu. Dan kami percaya jadi seperti yang Engkau mau. Saat ini ya Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan akan tempat ini, kami mau menyerahkan persembahan kami kepadamu. Engkau pakai buat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan katakan, semua persembahan yang Kau berikan, Tuhan akan gantikan 1000 kali ganda. Dalam
sampai dengan tahun ini engkau akan mengalami 1000 kali. Engkau akan mengalami 1000 kali. Sampai tahun ini engkau akan mengalami 1000 kali. Terima kasih buat semua janji-Mu Tuhan. Biar kami higher than ever. Kami tidak akan kekurangan lagi. Hidup kami penuh dengan kelimpahan. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Mari angkat tanganmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat yang dari Bapa yang di surga. Terima daripada berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat dari Tuhan Roh Kudus. Terima transfer berkat dari Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Israel, dari Bapak Yusuf, dari Bapak Daud, Bapak Salomo, menjadi milik kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami pulang dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan higher than ever. Kita nyanyikan pujian ini lagi.